kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau bahas dua pertandingan, lebih tepatnya yaitu yang pertama adalah Chelsea yang kalah 2-0 lawan Spurs, dan juga yang satu lagi adalah Manchester United yang akhirnya buka puasa, ya, buat buka puasa setelah puasa kurang lebih 6 tahun tidak dapat gelar sama sekali. Akhirnya mereka bisa dapat gelar final Carabao Cup. Kita mulai dulu dari Spurs Chelsea. Ini kemarin gue nonton. Spurs turun dengan 3-4-3, gak akan pernah berubah Conte. Yang menarik adalah di starting 11-nya Spurs itu tidak ada nama dari Son Heung-min sejak awal. Itu yang menurut gue cukup mengejutkan. Yang dimainkan sejak awal adalah Richarlison dengan Kane dan Kulusevski. Sedangkan dari Chelsea main 4-2-3-1. Di belakang itu Kepa, Reece James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell. Di tengah ada Loftus-Cheek, Enzo Fernandez. Di tiga pemain di belakang Havertz itu ada Sterling, Joao Felix, dan juga seorang Hakim Ziyech. Nah, ini yang gue agak heran. Serius, dari starting 11 Chelsea ini yang gue heran. Kenapa? Pertama, lu punya pemain kayak Zakaria, ya, punya pemain seperti Denis Zakaria, tapi lu memilih memainkan Loftus-Cheek. Itu udah gak masuk akal menurut gue. Karena udah berkali-kali, beribu-ribu kali Loftus-Cheek main, dan Loftus-Cheek ini selalu hampir mainnya bapuk. Ya, tapi gue nggak ngerti lah maunya si siapa Potter ini apa. Terus Havertz ini udah nggak pernah bagus lagi mainnya. Masih aja diberikan jadi starter. Aubameyang nggak pernah diberikan kesempatan sama sekali sebagai starter. Gua nggak ngerti, apa mungkin ada masalah internal antara pelatih dengan Aubameyang, karena kita tahu Aubameyang di Arsenal pun kena masalah indisipliner. Mungkin itu terjadi yang kita nggak tahu. Tapi kalau tidak terjadi masalah indisipliner, ini blunder lagi tidak memainkan Aubameyang. Lu punya striker nomor 9 lu nggak pakai sama sekali. Baru masuk di menit 83 yang nggak ngaruh sama sekali. Nah, di awal-awal sebenarnya praktis imbang. Chelsea, Spurs, beberapa kali Spurs dapat counter, Chelsea lebih menguasai pertandingan lah. Anything goes well. Yang memang nggak banyak peluang yang didapatkan, ya, dari kedua tim di awal-awal, 20 menit awal. Tapi kedua tim mainnya cukup imbang kalau menurut gue. Nah, masuklah si Fofana menggantikan Thiago Silva karena cedera menit 19. Nah, ini krusial. Kenapa gue bilang krusial? Gue nggak tahu kenapa. Ketika Thiago Silva ditarik keluar, ini kan kapten, sekaligus pemain yang memang sangat menjadi leader di lini belakang. Ditarik keluar, langsung. Disitulah Chelsea mulai kesulitan. Disitulah Chelsea mulai digempur oleh Spurs. Memang Spurs itu kan bukan tipe tim yang bermain ball possession. Tetapi mereka menyerang. Ketika mereka mendapatkan bola, mereka coba langsung transisi. Dan kelihatan lini tengah dari Chelsea itu kosong banget. Enzo sendirian kadang-kadang. Karena Loftus-Cheek ini posisinya nggak jelas. Serius, nggak jelas sama sekali. Maka dari itu, semenjak Thiago Silva diganti, performa Chelsea itu drop. Bahkan Spurs itu dapat tiang kalau nggak salah di babak pertama. Beruntung itu nggak gol. Dan beberapa kali counter. Ya, sebenarnya dibilang banyak peluang juga, nggak juga Spurs. Ya, di babak pertama nggak banyak peluang didapatkan oleh Spurs. Nah, masuk menit-menit terakhir babak pertama itu si Ziyech itu hampir kena kartu merah ya. Hampir kena kartu merah, beruntung dicek VAR dan akhirnya dibatalkan. Dan hanya dapat kartu kuning karena dia noyor si Royal. Ya, itu juga berkat provoknya si Emerson Royal. Jadi itu beruntungnya Chelsea ya. Kalau sampai Ziyech merah menurut gua udah berat banget. Makin berat lagi. Ini Ziyech nggak merah aja kalah. Nah, masuk babak kedua, yang gua salut adalah Spurs dari awal. Dari awal benar-benar mereka press Chelsea. Di menit 46 datang golnya Oliver Skip. Itu golnya keren. Walaupun sebenarnya awalnya kan salah clearance dari Enzo, ya kan? Habis itu tapi golnya itu kan murni gol yang skill individu, ya. Dimana dia tendang dari jarak jauh, tendangannya luar biasa dan gol. Jadi bukan salah siapa-siapa kalau menurut gua.
Ketinggalan 1-0, Chelsea ini nggak bangkit sama sekali. Ini yang gue makin gedek, makin kasihan gitu dengan permainan Chelsea. Nggak berkembang sama sekali permainan dari Chelsea. Justru Spurs beberapa kali dapat setengah-setengah peluang. Memang setengah peluang dari counter. Dan beberapa kali Harry Kane ini mainnya cukup jelek di pertandingan kali ini. Karena beberapa kali counter ke dia, bola hilang. Itu yang menjadi masalah. Padahal berkali-kali dia dapat space di situ untuk bisa cetak gol. Nah, Chelsea dengan oportunis main mencoba untuk mengurung tapi nggak dapat banyak peluang juga Chelsea. Ya, sampai si siapa Zakaria masuk, Mason Mount masuk, justru mereka malah kebobolan di menit 82 lewat sebuah corner dari golnya itu Harry Kane 2-0, praktis 2-0 selesai. Mudryk, Aubameyang masuk nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada perubahan sama sekali yang dilakukan oleh Potter, cuman ganti-ganti pemain tapi sistemnya itu sama, nggak berubah sama sekali. Mereka bener-bener stuck. Bener-bener stuck. Ya, nggak ada peluang gitu loh. Lu gimana lu mau cetak gol kalau lu nggak create peluang? Dan kelihatan pemain-pemain ini nggak bersemangat gitu, nggak fight untuk Potter. Ya, gue nggak tahu lah apa yang terjadi. Tapi yang jelas kalau posisi seperti ini terus Chelsea itu peringkat 10, 31 poin. Sama dengan poinnya Aston Villa, 31 di peringkat 11. Makin jauh untuk 4 besar, serius. Mereka punya selisih 14 poin untuk dengan 4 besar dengan Spurs di peringkat 4. Ya, sedangkan dari peringkat degradasi dia hanya 10 poin. Bayangkan aja dari 4 besar mereka punya selisih. Dan kalau mau makan itu ada loba. Iya, nanti. 1, 2, 3. Ya, bayangkan saja jarak mereka dengan 4 besar itu 14 poin. Jarak mereka dengan zona degradasi itu 10 poin. Jadi lebih dekat ke degradasi daripada ke 4 besar. Inilah menyedihkan Chelsea. Dan kalau sampai seperti ini terus, Potter bisa dipecat. Yakin gue. Karena nggak etis banget sih Todd Boehly musim pertama tiba-tiba mereka udah nggak main di Champions League. Mau taruh di mana mukanya dia? Udah belanja banyak begitu. Ya, terutama di Liga Champions. Kalau sampai mereka tersingkir lawan Dortmund nanti, selesai Potter. Lanjut ke match selanjutnya, itu United berhadapan dengan Newcastle. Secara starting 11 ya MU nggak banyak berubah. De Gea, Martinez, Varane, Shaw, Dalot, Fred, Casemiro, Rashford di kiri, Bruno Fernandes di posisi nomor 10 dan Anthony di kanan, sedangkan Weghorst mengisi nomor 9. Newcastle ya nggak banyak berubah, kipernya doang yang mungkin banyak yang orang meragukan performa dari Lord Karius. Ya, sedangkan yang lain bisa main Almiron, Wilson Callum Wilson dan Saint-Maximin di depan, Longstaff, Guimaraes dan Joelinton, Trippier, Schär, Botman dan juga Burn. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara pertandingan ini di babak pertama di awal-awal, Newcastle ini nggak jelek sama sekali. Ya, mereka fight. Mereka menunjukkan fighting spirit mereka. MU juga cukup kesulitan menghadapi fighting spirit dari Newcastle. Ada beberapa momen Newcastle yang menguasai bola, ada yang beberapa momen MU menguasai bola. Jadi cukup imbang. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ini kembali lagi kualitas pemain. Kualitas dari permainan. Ya, yang itu Newcastle masih kalah. Kita harus akui Newcastle secara overall mereka sudah melakukan apa yang harusnya mereka lakukan, tapi mereka tetap kalah secara kualitas. Menit 33, bam, Casemiro lewat free kick. Ya, lewat heading diumpan oleh Luke Shaw, terjadilah gol. Padahal sebelum itu apakah dapat peluang besar banget? Enggak juga. Tapi this is Manchester United yang gue bilang di preview, gue bilang di video-video sebelumnya tentang MU. MU ini sangat efektif. Mereka tidak butuh banyak peluang. Ya, MU sedang sangat on fire, terutama Rashford. Dan terjadilah gol kedua itu. Ya, katanya sih di sini dihitungnya gol bunuh diri, tapi kan itu berkat Rashford juga. Ya kan? Dan memang Botman ini rada-rada memang back sangat biasa banget. Ya, sangat jelek kalau gue bilang. Walaupun beberapa kali dia menang duel, tapi banyak juga dia melakukan kesalahan. Dan MU itu berkali-kali juga bisa lepas, terutama di babak kedua. Ya, babak kedua MU itu Newcastle ganti Isak dengan Longstaff, artinya mereka main dengan 2 striker, mainnya jauh lebih oportunis. Ya, asal nyerang memang kelihatannya, tapi memang lebih berbahaya. Ada beberapa momen di mana MU ini keteteran, MU ini ditekan terus oleh Newcastle. Yang menjadi permasalahan dari Newcastle adalah lini depan mereka, kualitas pemain, kembali lagi kualitas pemain.
Ya mereka coba untuk mengurung, bener berhasil kok mereka mengurung. Tapi shot-shotnya itu kebanyakan ke blok lah, ya kan? Atau off target, melambung kemana. Cuma 2 shot on target di pertandingan kali ini dan dua-duanya bisa di save DG ya. Ya kan? Artinya ya Newcastle ini cukup kerepotan. Walaupun mereka menguasai di babak kedua, mereka jauh lebih menyerang, dapat peluang-peluang yang nyaris-nyaris, bener-bener nyaris-nyaris. Ada heading yang tipis, terus ada scrimmage yang diblok sama si siapa? Martinez kalau nggak bisa kebobolan. Tapi that's defense MU memang sangat lagi bagus-bagusnya. Dan dibarengi dengan Newcastle kurang beruntung. Kalau mereka lebih beruntung sedikit aja, mereka minimal bisa dapat 1 gol. Kalau mereka dapat 1 gol itu beda lagi ceritanya. Tapi mereka nggak dapatin gol itu. Ya, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mereka nggak bisa cetak gol. Dan MU di babak kedua justru lebih banyak dapat counter. Counternya jauh lebih banyak dan orang mungkin bilang Lord Karius ini ngelawak. Tapi kalau nggak ada Karius tadi malam, itu beda cerita loh. Karius sudah cukup banyak menyelamatkan Newcastle. 8 save dilakukan di pertandingan tadi malam. Itu save-save-nya itu juga save-save yang bukan main-main gitu. Ya tendangan Weghorst, tendangan Rashford ditahan, tendangan si Anthony juga berapa kali ditahan. Dan gue bilang nggak jelek sama sekali penampilan dari Karius. Memang secara overall tim ini kalah Newcastle. Jadi walaupun mereka pemainnya sebenarnya nggak underperform, tapi memang kualitasnya segitu. Ketika bertemu dengan MU yang sedang on fire-nya, pemainnya tidak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Disitulah mereka kalah. Mereka tidak bisa back gitu loh. Mereka tidak bisa cetak gol. Itu yang menjadi permasalahan. Menghadapi defense yang kuat seperti United, masuk ke Wan-Bissaka di menit 46, makin tambah kuat lagi defense-nya. Maximin itu berapa kali one on one lawan Wan-Bissaka kesulitan. Ya, MU sangat layak menang dan ini menjadi trofi pertama semenjak 6 tahun yang lalu MU berhasil dapatkan. Which is mungkin terkesannya perayaannya terlalu lebay atau gimana, tapi gue masih memaklumi hal tersebut. Karena apa? Ya lu sudah lama nggak juara. Ya jadi oke lah. Oke aja, fine aja lu merayakan seperti itu. Tapi harus ingat bahwa masih ada kompetisi-kompetisi lain. Masih ada FA Cup, masih ada UEL, bahkan masih ada peluang di Premier League. Jadi mereka harus fokus lagi. Ya mereka tidak boleh terlena. Ya santai-santai, oh kita sudah juara, nggak bisa. Ya karena tekanan justru pressure-nya makin berat. Oh MU sudah bisa juara, berarti pressure-nya ekspektasi fans itu makin tinggi. Dan itu yang bahaya kalau mereka tidak bisa fokus lagi. Mereka terlena, penampilannya mereka bisa drop. Tapi Casemiro menurut gua world class. Itu satu kata untuk Casemiro. Rashford pun demikian, world class. Ya. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita lihat besok seperti apa. Apakah ada match yang seru? Nanti gua akan update. Oke, salam sepak bola.